@beritapekalongan1, @explore_pemalang, @instabatang, serta yang terhormat kepada peserta webinar yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatannya berbahagia ini, kita diberikan rahmat, sehat, rizki, untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada acara inti serta tanya jawab, keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutupan. Nah, untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Kita. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya ada sesi webinar Spirit Pendakian Gunung Elbrus ya, yang akan dibawakan oleh narasumber yang pertama kita, yaitu Mas Ulum. Untuk Mas Ulum, apakah udah siap, Mas? Halo, Mas Ulum. Halo. Ya. Saya sudah siap. Udah siap, Mas. Suara Oh, saya iya. terdengar dengan jelas? Ya, jelas, Mas. Oke. Nah, sebelum pemberian materi, saya bacakan CV dari Mas Ulum ya. Nama Miftahul Ulum, biasa dipanggil Ulum, tempat tanggal lahir Pekalongan 16 November 1990, golongan darah B, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status menikah, hobi berpetualang, membaca buku, domisili Desa Sidomukti, RT 1 RW 1, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, alamat asal Desa Karanganyar, RT 4 RW 3, Kecamatan Tirtok, Kabupaten Pekalongan, Instagram @ulumcikos. Untuk WA-nya, skip ya, nanti bisa ditanyakan. Pekerjaannya pemandu gunung, pemandu outbound, trainer, sertifikasi dan kompetensinya ada. Pertama, eksekusi pemandu wisata gunung Elvi Matia 2021. Untuk yang kedua, pelatihan wisata gunung 2020. Yang ketiga, pelatihan MFR dan HART Basarnas Pusat 2020. Untuk yang keempat, pemandu outbound atau expert learning BNSP, nomor registrasi PAR 290.2.576.2019.
Yang kelima, pemandu wisata Gunung LV Masjid NSP nomor reguler PAR 103-02248.2017. Untuk yang keenam, pemandu wisata Gunung LV Muda BNSP nomor registrasi PAR 103-01896.2016. Untuk yang ketujuh, bimbingan teknis ABJI nomor 124/SERT/BTK batch 3/KBT/ABJI/7/2016. Untuk yang ke-8, pelatihan water rescue SAR UNES Basarnas Kamsar Semarang 2010. Untuk riwayat pendidikannya, S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang, tahun lulus 2016, SMA SMK Negeri 1 Kedunguni Pekalongan 2009, SMP MTSS Hidayatul Atfal Pekalongan lulus tahun 2006, SDMI Karanganyar 1 Tirto Pekalongan lulus tahun 2003. Pengalaman kerja untuk yang pertama pemandu wisata gunung dari 2016 sampai sekarang. Untuk yang kedua manajer Cikos Adventure Indonesia 2010. Marketing Rajentar Adventure Marketing Rajentar Umbul Sidomukti 2018 sampai 2019. Untuk yang Mountain Guide Cikos Adventure Indonesia 2017 sampai 2018. Untuk keenam Mountain Guide Equator Indonesia 2016 sampai 2017. Untuk yang ketujuh Leader Safety Akses Proyek Reparasi Silo PT Honcuan Karawang. Untuk yang ke-8 Divisi Operasional Area Semarang PT Sukses Mandiri Utama. Untuk pengalaman organisasinya, 1 APJI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, sebagai Sekretaris Adprof ABJI Jawa Tengah Mahapala UNES atau Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Negeri Semarang, sebagai Dewan Kehormatan 2016, sebagai Ketua Umum 2015, dan sebagai Ketua Panitia Lomba Panjat Dinding Nasional 3 2012. Untuk yang ketiga, Dasar UNES, Unit Search and Rescue Universitas Negeri Semarang, sebagai Koordinator Lapangan Operasi SAR Korban Hanyut UNES 2016. Yang kedua, sebagai Dewan Pertimbangan 2015. Dan yang ketiga ada Koordinator Tim UNES Tanggap Bencana Banjir 2014. Untuk Mas Ulum, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, sore hari ini nanti saya akan sharing tentang pengalaman saya ketika dulu mendaki ke Gunung Elbrus Rusia. Kemudian nanti juga apa saja hal yang unik yang ada di sana, serta apa sih yang persiapan saya lakukan sebelum mendaki ke gunung itu. Nah, nantinya kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menyampaikan hal tersebut. Nanti silakan teman-teman bisa disimak, kalau ada yang diinginkan nanti bisa ditanyakan melalui chat ya. Gitu. Nah, di sini ya saya akan mencoba menyampaikan pengalaman saya yang pernah saya laksanakan, yang pernah saya lalui, yang pernah saya jalani. Semoga nanti bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman dan juga bisa bermanfaat. Itu silakan operator bisa ditampilkan untuk presentasi saya. Ya, pada siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa yang nanti akan saya sampaikan di materi PowerPoint saya. Jadi pendakian Gunung Elbrus ya. Gunung Elbrus ini termasuk salah satu dari 7 gunung tertinggi di dunia ya. Jadi termasuk 7 summit in the world ya. Nah, terutama gunung ini itu berada di negara Rusia ya. Berada di negara Rusia dan ketinggiannya itu adalah 5.642 mdpl. Jadi gunung ini merupakan
gunung tertinggi di benua Eropa, di masuk jajaran Seven Summit in the World. Nah, ya sambil nunggu itu, jadi waktu pendakian itu memang targetnya dari tim kami itu adalah supaya bertepatan dengan pengibaran merah putih pada tanggal 17 Agustus, dan alhamdulillah dari hari ke hari berjalan dengan lancar sehingga pada tanggal 17 Agustus bisa tepat sampai di puncak Gunung Elbrus Rusia. Nah, walaupun di awalnya itu kita ada perubahan jalur karena kan rencana kita mau naik itu dari jalur utara, mau naik dari jalur selatan. Tapi karena waktu itu masih ada teroris dan jalur selatan itu rawan akan keamanan, makanya untuk jalurnya tim kami rubah lewat jalur utara ya. Jadi awalnya mau selatan pindah ke utara supaya kita lebih aman dan pendakiannya bisa sukses. Nah, kalau lewat jalur yang selatan itu fasilitasnya lebih banyak karena di situ sudah ada kabel kar atau kayak kereta gantung seperti itu. Tapi karena kita rubah ke jalur utara, ya semuanya kita harus berjalan kaki seperti itu. Belum bisa ditampilkan ya? Ya. Mungkin kalau belum bisa saya bantu di sini ya. Mungkin nanti operator bisa siap-siap untuk menampilkan videonya saja. Ya. Saya coba bantu share screen untuk materi saya. Ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Okay. Split Gunung Ya. Elbrus Rusia. Ya. Nah, lanjut ya. Ini saya sedikit perkenalan ya. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh MC. Jadi memang nama lengkap saya selalu Ulum, tapi biasa dipanggil saja dengan Mas Ulum. Ya. Saya Instagram saya @ulumcikos. Nanti teman-teman kalau ingin berkenalan lebih bisa menghubungi saya via Instagram. Dan saya saat ini bergerak di tour operator kepemanduan gunung, yaitu di Cikos Adventure Indonesia, yang merupakan perusahaan saya yang bergerak pada bidang kepemanduan gunung, kemudian training juga, kemudian kepemanduan outbound. Ya, pengalaman mendaki saya tadi di Gunung Elbrus Rusia, juga saya pernah mendaki juga ke Gunung Aconcagua Argentina, yang merupakan puncak tertinggi di area Amerika. Ya. Saat ini saya aktif sebagai pemandu gunung APGI, kemudian pemandu outbound yang bergabung dengan asosiasi AILI, dan trainer instruktur pemandu wisata gunung. Jadi saya anggota aktif di APGI dan juga AILI. Nah, lanjut ke Gunung Elbrus ya. Gunung Elbrus ketinggian 5642, kemudian lokasinya tuh di Rusia. Nah, jadi kalau di jajaran Seven Summit dunia itu kan ada 7 puncak tertinggi di Indonesia. Nah, ada di Kartens yang di area Indonesia, ada Everest dan lain-lain. Kemudian kalau Elbrus itu tertinggi nomor 5 di dunia ya. Karena ketinggiannya 5642. Nah, untuk lokasinya itu berada di Rusia ini kalau digambar di area sini. Nah, kalau secara medan bisa dilihat, jadi medannya itu berupa medan terbuka karena di situ tidak ada pepohonan, cuma ada rumput-rumput dan bunga-bunga kecil gitu. Kemudian medannya berbatuan dan salju. Itu untuk medannya. Nah, langsung saja kita menuju ke perjalanan pendakiannya. Jadi langsung saja saya sampaikan perjalanan dari Indonesia kemudian menuju ke sana seperti apa. Nah, diawali kita pemberangkatan itu tanggal 8 Agustus dari Indonesia, tepatnya dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Ya, saya bersama tim dari Mahapala UNES, mahasiswa pecinta alam Universitas Semarang. Kita bertiga, ya,
bertiga berangkat dari Semarang menuju ke Jakarta menggunakan pesawat. Nah, selanjutnya dari Jakarta kita lanjut lagi tanggal 9 Agustusnya kita menuju ke Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Kita transit di situ sebentar karena pesawatnya isi bensin lah seperti itu. Kemudian sekitar 3 jam di situ ya. Dan waktu itu bulan puasa, jadi sekalian kita sahur di situ. Nah, kemudian setelah 3 jam kita masuk lagi ke pesawat, kita lanjut ke Moskow Rusia melalui penerbangan lagi gitu. Tanggal 9 Agustus. Kemudian tanggal 9 Agustus juga kita sampai di Rusia, yaitu tepatnya di Bandara Domodedovo ya, di kota Rusia. Jadi bisa dilihat di sini tulisannya beda karena Rusia itu huruf-hurufnya beda dengan huruf-huruf Latin yang biasa kita gunakan kayak gitu. Next. Nah, next. Nah, selanjutnya setelah kita tiba di Rusia, kita dijemput oleh tim KBRI, kita naruh barang-barang di di hotel, kemudian kita ada acara resmi dengan KBRI, yaitu ada penyambutan dari KBRI, kemudian kita menyampaikan silaturahmi, menyampaikan tujuan kita, rencana pendakian kita, serta bertukar cindera mata. Nah, setelah itu juga kita menikmati suasana kota Moskow. Seperti terlihat di belakang itu ada ikonnya kota Moskow, yaitu seperti kastil-kastil seperti itu. Next. Nah, selanjutnya setelah dari situ kita melanjutkan perjalanan ya. Tanggal 11 Agustus kita menuju ke hotel dan kita bertemu dengan guide yang akan memandu kita ya. Nah, setelah bertemu dengan guide, kita diskusi mengenai rencana perjalanan, kemudian kita cek perlengkapannya dan apa-apa yang kurang. Selanjutnya kita menuju ke tempat persewaan alat ya. Persewaan alat, kita melengkapi alat yang kurang, karena waktu itu kan saya tidak membawa double boot, tidak membawa sepatu salju, jadi kita sewa di sana. Memang rencananya seperti itu. Kemudian melengkapi alat-alat yang kurang, kita membeli hand warmer untuk menghangatkan tubuh, jadi semacam gel untuk menghangatkan tubuh gitu. Itu tanggal 19 Agustus. Nah, ini foto-foto ketika di hotelnya, ketika ini bersama guide-nya. Ini saya dan tim-tim yang lain. Next. Nah, selanjutnya setelah itu hari besoknya tanggal 12 Agustus, alat sudah lengkap semua, kita packing, kemudian kita naik mobil ini ya. Mobil jadul ini kita menuju ke base camp ya. Base camp itu berada di ketinggian 2.600 mdpl yang bernama Emmanuel Glades ya. Kalau misal kayak di Gunung Merbabu kan ada base camp Selo, nah ini namanya Emmanuel Glades kayak gitu. Nah, kita naik mobil seperti ini kurang lebih sekitar 4 jam. Medan yang dilalui, pertama jalan raya biasa, kemudian kita juga nyebrang sungai ini, ya. Mobilnya nyebrangi sungai ini. Kemudian ada juga area-area yang becek karena memang di situ tidak ada aspal kayak gitu. Nah, kemudian setelah sampai di base camp, kita naruh-naruh barang, kemudian kita aklimatisasi di base camp karena kan di situ udah ketinggian 2.600. Kita penyesuaian dengan kondisi di situ ya. Sore hari kita jalan-jalan, kurang lebih sekitar 2 jam kita jalan-jalan di sekitar situ. Next. Nah, malamnya kita menginap di tenda di Emmanuel Glades tersebut. Lanjut. Nah, kemudian hari esoknya tanggal 13 Agustus ya, kita aklimatisasi lagi naik ke atas ya, dari 2.600 menuju ke 3.500 ya. Nah, medan yang dilalui yaitu seperti yang saya sampaikan, medannya terbuka, tidak ada pohon-pohon, berupa rumput-rumput kecil aja dan juga bebatuan kayak gitu. Medannya seperti itu, yang melihat pada gambar. Nah, selanjutnya di aklimatisasi ini kita membawa sebagian peralatan. Jadi seperti halnya sepatu salju itu kita bawa, crampon kita bawa, kemudian kita tinggal di 3.500. Karena pada aklimatisasi ini kita jalan masih seperti di Indonesia. Ya, kita menggunakan sepatu trekking biasa, kemudian trekking pole biasanya. Seperti itu. Next. Nah, setelah tadi kita aklimatisasi itu di jalur yang kita lalui,
itu ada ikonnya jalur utara, yaitu istilahnya batu jamur, karena batunya itu seperti ini. Jadi apa namanya, seperti ada payungnya seperti itu. Kemudian kita juga melihat ada hewan seperti kerbau di sana, itu sebutnya yak ya. Jadi apa namanya, yak itu digunakan oleh orang-orang sana untuk membawa peralatan-peralatan kayak porter kayak gitulah. Jadi besi-besi, kemudian apa namanya, terpal-terpal yang dipakai untuk apa namanya, untuk camping, itu dibawa menggunakan yak tersebut oleh apa namanya, kayak pengendalanya kayak gitu. Jadi memang itu sudah disewa oleh dari si porter sana untuk membawa peralatan-peralatan tersebut. Itu. Kemudian next. Nah, sebelumnya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu, sebelum apa namanya, jadi di area aklimatisasi itu adalah batas antara salju dengan bebatuan. Nah, tapi apa namanya, kita nggak camp di tersebut, kita turun lagi di tanggal 13 tersebut. Baru tanggal 14-nya kita baru naik membawa semua peralatan yang dibutuhkan, ya. Kemudian kita camp di moraine camp atau di middle camp, camp pertengahan. Itu seperti itu. Jadi kita membawa semua barang-barang, gede tasnya seperti itu. Ya kurang lebih sekitar 22-25 kiloan lah berat barangnya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya, nah di area moraine camp itu, mendekati moraine camp, kita mulai menginjakan apa namanya, kaki kita di salju. Jadi kita pertama kalinya injakan kaki di salju, kemudian saya senang banget lah itu. Kemudian waktu itu juga sempat hujan salju ya. Jadi walaupun hujan kita tetap bahagia karena ya pengalaman pertama kita menikmati salju seperti itu. Nah, tadi yang kita bawa, kita tidak membawa sepatu double boot, kemudian telepon satelit karena nantinya akan kita gunakan ketika pendakian ke atasnya. Dan telepon satelit kita gunakan untuk komunikasi dengan tim di Indonesia. Next. Nah, di area moraine camp ya, kita menumpuk batu di sekitar tenda kita supaya aman dari angin ya. Jadi kurang lebih sekitar 30 cm lah dari dasar apa namanya, tenda, kita tumpuk supaya itu bisa melindungi sisi bawah tenda kita dari angin, karena di situ anginnya cukup kencang. Jadi kita perlu melakukan hal itu supaya aman dari angin dan tidur kita bisa nyenyak kayak gitu. Kemudian tenda yang digunakan ya juga tenda yang apa namanya, kuat kayak gitu. Itu. Next. Nah, semalam di moraine camp, kemudian biasanya kita aklimatisasi ya. Kita menuju ke high camp ya. Nah, aklimatisasi ini karena medannya berbeda ya, kita mulai menggunakan alat-alat es ya. Tadi kita menggunakan sepatu double boot. Kenapa namanya double boot? Karena ada dua lapisan. Lapisan dalam itu seperti sepatu kayak apa namanya, pendekar-pendekar itu, kemudian luarnya sepatu yang khusus untuk salju. Beratnya itu sekitar 2,5-3 kiloan. Sepatunya seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan krempon ya, supaya kita bisa memijak dengan kuat di area salju gitu. Next. Nah, itu seperti dilihat ya. Nah, begitu juga kita menggunakan teknik moving together ya. Kita antar pendaki satu dengan pendaki lain itu dihubungkan dengan tali karmentel ya. Tujuannya supaya ketika kita terperosok ke dalam salju, kita tidak jatuh ke bawah, tapi kita masih terhubung dengan anggota tim kita yang lain. Jadi kita menggunakan krempon ya, yang apa namanya, besi di sepatu, kemudian ice axe itu kapak salju ya, kemudian goggles itu kacamata salju. Kenapa pakai itu? Karena ketika matahari terik itu sangat silau sekali, jadi kita harus pakai itu. Nah, setelah aklimatisasi, kemudian kita turun lagi kembali ke middle camp ya.
di 3.500. Jadi pendakian di gunung-gunung salju seperti ini tuh kita nggak langsung naik camp, enggak. Kita naik, turun lagi duduk di camp, baru biasanya kita naik. Besoknya aklimatisasi naik, turun lagi ke camp. Konsepnya seperti itu, supaya tubuh kita beradaptasi. Next. Nah, setelah aklimatisasi, baru hari esoknya kita menuju ke high camp. High camp itu di ketinggian 4.500, ya namanya Landsrock ya. Kita membawa semua barang-barang kita ya. Kalau kemarin aklimatisasi cuma kita naik aja bawa snack dan sebagainya. Tapi kalau ini kita membawa alat tidur dan semuanya seperti itu. Next. Nah, ketika pendakian ini saya sempat terperosok ke dalam crevasse ya. Crevasse itu adalah jurang salju. Jadi waktu saya injak itu pertama ya ketutup salju semua, tapi ketika diinjak itu ternyata lubang ke bawah dan kaki saya keprosok satu, jadi saya nggak bisa naik sendiri dan terpaksa waktu itu ya saya dibantu oleh tim saya ditarik tangannya supaya bisa keluar dari crevasse tersebut. Dan juga ketika mendekati area campnya itu di Madiunus itu ada badai salju. Jadi yang tadinya cerah tiba-tiba berubah jadi gelap ya. Antar orang itu jaraknya sekitar 10 meter. Jadi kelihatan samar-samar teman di belakang saya walaupun di depan saya kayak gitu. Next. Nah, di 4.500 kita menginap di tenda, tapi tenda kita itu berada di atas tumpukan salju ya. Jadi cukup dingin, makanya perlu menggunakan pakaian-pakaian yang berlapis-lapis karena suhunya mencapai minus 15 derajat Celcius kayak gitu. Next. Nah, setelah nambah kita sampai di Landsrock, kita persiapan, kemudian pagi hari 17 Agustus kita summit menuju ke puncak tertingginya yaitu 5.642 dan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya. Dengan peralatan-peralatan yang lengkap, siap moving together, kemudian frame one SX semua di bawah. Next. Nah, alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus pukul 16 sore kita sampai di puncak Elbrus dan kita bertiga mengibarkan merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengambil foto-foto dan juga saya juga ketika naik gunung itu dipesani sama ibu saya ketika sampai di puncak diminta untuk adzan ya. Setelah saya sampai di puncak saya langsung sujud syukur kemudian memandangkan adzan di puncak tertinggi Gunung Eropa tersebut. Next. Nah, setelah dari puncak kita turun ke high camp di hari itu ya. Kita sampai di high camp itu sekitar jam 7 sore. Tapi 7 sore di sana masih belum gelap. Karena di musim itu matahari itu tenggelam pada pukul 10 malam ya. Kemudian setelah kita packing langsung kita turun menuju ke middle camp di 3.500 ya. Jadi di sana itu matahari terbit biasa sekitar jam 5:30, tapi matahari tenggelamnya sekitar jam 10 malam karena masih musim panasnya di sana. Next. Nah, selanjutnya kita turun ke base camp ya. Jadi tanggal 18 turun ke base camp membawa semua peralatan ya. Kita membawa kasur angin kita, kemudian semua barang-barang lah yang kita bawa naik, semuanya kita bawa turun ya. Gitu. Next. Nah, oke, biar teman-teman bisa lebih merasakan sensasi suasana seperti apa, mari kita lihat videonya. Bisa tolong ditampilkan videonya, tadi sudah saya kirim di email. Ya di email. Di close dulu. Abang maunya berjalan street. Oh. Aneh. Ya, apakah bisa ditampilkan videonya?
Masih dijebak dulu Mas Tulung sebentar. Teman-teman mohon maaf sebentar. Kalau belum bisa sambil mencoba lanjut presentasi dulu aja. Lanjut presentasi aja dulu. Ya. Sambil menunggu itu. Nah, di pendakian ke Gunung Elbrus itu ada beberapa hal-hal yang unik ya. Ada hal-hal yang unik yang berkesan ketika pendakian ke Gunung Elbrus. Nah, itu seperti tadi yang saya sampaikan di awal itu ada hewan yak namanya ya, yang seperti kerbau itu. Jadi seperti kerbau tapi banyak bulunya. Ya mungkin karena mereka beradaptasi untuk cuaca yang dingin seperti itu. Nah, kemudian karena salah satu misi dari kami itu untuk promosi pariwisata dan budaya Indonesia, kita juga presentasi pariwisata ke orang-orang di sana, dan juga kita memberikan merchandise ataupun kenang-kenangan untuk guide kita ya. Ada berupa batik dan juga belangkon itu. Nah, kemudian juga ada untuk masalah safety dan rescue, ada helikopter SAR yang dikelola oleh militer dan juga sebagai pengawas dari Taman Nasional di area tersebut. Jadi kalau misalnya ada kondisi darurat membutuhkan pertolongan cepat, ya itu bisa nanti menghubungi helikopter dan supaya bisa dijemput. Itu. Nah, kemudian ini untuk menu-menu makanan ya. Karena di luar negeri itu kan makanannya berbeda dengan Indonesia. Itu di bagian pojok kanan itu nasinya daerah sana seperti itu. Jadi nasinya nggak sama dengan Indonesia. Ini nasinya agak kemerah-merahan kayak gitu ya. Rasanya juga ya berbeda kayak gitu. Kalau di Indonesia kita nasi itu kan agak lengket-lengket kayak gitu ya. Kalau di sana itu nasi itu nggak begitu lengket. Jadi satu, kalau istilahnya kalau itu saupo lah gitulah. Jadi terpisah upo-uponya kayak gitu. Kalau di kita kan lengket-lengket kayak gitu. Nah, atau nasinya perah kayak gitulah. Nah, kemudian ya makanan lainnya sup-sup, kemudian ada kismis, roti-roti seperti itu. Nah, ini tampilan di ruang makannya seperti ini. Nah, untuk menjaga nafsu makan supaya tetap berselera, kita tetap bawa makanan-makanan dari Indonesia. Contohnya kita membawa ini gambar di kanan atas itu gambar tempe kering, kemudian keripik kering kayak gitu, sambal, kecap, ya, kemudian mie instan juga kita bawa ke sana. Setiap kali makan ya kita bikin mie instan juga untuk menambah nutrisi dan juga menambah selera makan kayak gitu. Nah, kemudian mengenai pelayanan ataupun pelayanan tripnya, jadi kita menghubungi pengelola trip pendakian sana dan kita mereka sudah punya paket-paketnya dan fasilitasnya seperti ini. Jadi ada di area base camp, kemudian di area middle camp itu ada tenda-tenda seperti ini yang digunakan untuk makan ya. Jadi nyaman lah pokoknya. Kemudian ya ini tenda yang digunakan mirip lah kayak di Indonesia, tenda ukuran untuk 3 orang, 4 orang kayak gitu. Kemudian kalau yang ini warna putih-putih ini biasanya digunakan untuk rescue, misal ada yang kondisi darurat nanti diamankan, ditangani di situ. Itu. Kemudian, nah selanjutnya yang unik juga gunung-gunung di sana itu sangat kebersihannya. Jadi selama pendakian ya tidak terlihat sampah-sampah yang berserakan. Kemudian di area camp juga ini sampah-sampah dikumpulkan kemudian dimasukin trash bag, dibungkus seperti ini. Nantinya dibawa turun oleh mobil supaya dibuang ke tempat yang selayaknya. Jadi gunungnya tetap bersih. Gitu. Kemudian ya ini suasana ketika kami sudah selesai pendakian, sebelum kita kembali ke kota ya, kita jemur alat-alat kita supaya nggak lembab, kemudian packing lah caranya ya sebanyak ini. Kemudian ini setelah kita sampai di kota, di hotel kita dikasih sertifikat bahwa kita sudah sampai di puncak Elbrus Rusia kayak gitu. Ini dari base camp terlihat puncaknya yang berwarna putih-putih ini adalah puncak Elbrus. Gitu. Nah kemudian air dan tanaman-tanaman di sana. Jadi di area base camp itu ada air yang bersih seperti ini, ya. Kemudian tapi kalau di area middle camp
itu tidak ada air seperti ini. Adanya airnya ya dari salju. Jadi kalau untuk airnya kita ngambil dari salju yang bersih, kemudian kita sebenarnya kalau untuk tanaman-tanamannya cuma ada bunga-bunga seperti ini di area gunungnya, ya bunga-bunga, tidak ada pohon yang seperti di Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian untuk itu hal-hal yang uniknya. Nah, untuk mendaki ke Elbrus ini kami juga melakukan persiapan yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 6 bulan lah, 6 bulan intensif ya. Jadi mulai bulan Maret itu kita udah training full tiap hari ya. Senin sampai Jumat training, Sabtu Minggu istirahat ya gitu. Nah, apa saja persiapannya? Nah, yang pertama latihan fisik di kota ya. Latihan fisik di kota kita ada aerob dan anaerob. Jogging, renang, senam, kemudian naik turun tangga. Kemudian kalau yang anaerobnya kita sit up, push up, squat, plank, kemudian angkat beban atau fitness ya. Sprint, ABC training untuk melatih otot-otot perut ini. Intinya kita dilatih ditingkatkan kekuatan, kelenturan, ketahanan, serta kecepatan untuk recovery dari fisiknya kayak gitu. Kemudian latihan fisik di gunung. Itu kita ada aklimatisasi dan tektok di Merbabu, Ungaran itu kita tektok. Jadi tiap sebulan sekali ke Merbabu lewat jalur sampingnya Wekas atau di Desa Geningan kita tektok ke Gunung Merbabu. Ya kecepatannya sekitar 2 jam lah dari area lokasi itu sampai kita. Kemudian di Gunung Sindoro, Lawu. Nah di Gunung Sindoro, Lawu ini kita di puncak sekitar 5 hari. Nah di area puncaknya Sindoro itu kan ada lapangan yang luas. Nah kita tiap pagi jogging di situ untuk melatih kemampuan VO2 max kita. Kemudian simulasi di Gunung Merapi. Jadi teknik jalan di medan salju karena Indonesia saljunya di Papua, kita latihannya di medan pasir di Gunung Merapi. Kemudian perjalanan beban, moving together, manajemen tim, dan teknik dokumentasi itu. Kemudian kita juga persiapan alat, bekal, PDKK, dan komunikasi serta dokumentasi. Nah, tadi yang pertama mengenai pakaian, itu kan kita harus ada layernya ya. Pakaian yang paling dalam, kemudian tengah, kemudian luar. Jadi mulai dari kita menggunakan long john atau base layernya, kemudian kita memakai kaos yang berbahan katun, kemudian kita memakai jaket polar, kemudian jaket double jaket bulu angsa ya atau down jaket, kemudian kita memakai jaket yang anti air, dan di luarnya kita masih pakai jas hujan. Terus sekitar 6 lapis yang kita gunakan. Kemudian alat untuk melewati medan salju kita SX, kemudian krempon, kemudian sepatu gunung salju seperti ini. Kemudian karena minim sinyal kita juga menggunakan telepon satelit. Yang penting yang kita gunakan itu aman, nyaman, dan ringan di bawahnya. Ini persiapan kita packing sebelum keberangkatan. Tuh. Kemudian selain itu kita nyiapin administrasinya, ada paspor, visa, simaksi, asuransi, uang lokal, transportasi, akomodasi. Jadi sebelum berangkat kita pastikan visa kita sudah disetujui, jadi kita bisa masuk ke Rusia. Kita juga waktu itu kita membawa uang rupiah, kemudian di ATM kita juga kita siapin uang banyak, kemudian kartu yang ATM yang kita bawa yang bisa digunakan di luar negeri. Kita membawa uang dolar banyak, kemudian sampai di Rusia kita tukarkan dengan uang sana, yaitu uang rubel. Ya. Kita juga menggunakan asuransi untuk keamanan. Nah, dan juga kita mempersiapkan pengetahuan kita mengenai pendakian di Gunung Es. Ya. Jadi waktu itu kita dilatih oleh Kang Bongkeng dari Eiger Adventure Service Team untuk skill dan pengetahuan kita. Ya. Kemudian kita juga dilatih untuk bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Ya. Kemudian ya kita simulasi tentang nyoba makanan-makanan yang nggak biasa kita gunakan. Biasanya kita nasi, nah kita coba di gunung kita makannya cuma roti, kemudian gandum seperti itu. Jadi tanpa makan nasi latihan kayak gitu. Baik, kita paham dan teknik etika pendakian di gunung salju, paham etika snow rescue, kemudian doyan makanan-makanan yang asing kayak gitu. Nah, itu jadi supaya apa? Supaya kita bisa mendaki dengan aman dan kembali dengan selamat. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke operator supaya bisa ditampilkan videonya.
Ya, selesai. Ya, itu adalah video pendakian kami. Nggak pakai kaos itu. Nah, itu suasana di area base camp tadi yang ketinggian 2.600. Ini kita udah naik di 3.500 yang berbatasan dengan salju. Ini dia kelas. Pada semuanya aman. Dan kalau beristirahat, kita menjaga jarak. Di sini, beliau dan kita minum makan secukupnya. Nah, itu ketika badai salju itu.
Nah, itu suasananya seperti itu. Nah, itu sekitar setengah jam sampai di puncak. Itu antara puncak barat sama puncak timurnya Elbrus. Jadi yang tertinggi puncak baratnya. Nah, itu detik-detik menuju ke puncaknya. Nah, itu sekitar 5 meter sebelum ke puncak. Itu yang membawa bendera merah putih di trekking pole itu saya. Nah, itu ketika kita sudah tiba di puncak, alhamdulillah kita ketiga-tiganya berhasil sampai di puncak semua. Ini pengibaran bendera merah putih ya saat kita di puncak.
Saat dari puncak. Ya, oke. Itu video perjalanan kami ketika pendakian Gunung Elbrus Rusia. Ya. Oke, ya itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Leli. Baik, terima kasih ya untuk Mas Ulum. Materinya sangat menarik sekali. Kelihatannya seru banget. Nah, semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita juga. Nah, setelah mendengarkan materi dari Mas Ulum, saya yakin kalian pasti punya banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Ulum langsung ya. Nah, yang ingin bertanya bisa diketik pertanyaannya di kolom chat. 3 pertanyaan yang menarik akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, untuk yang bertanya ada hadiahnya. Hadiahnya t-shirt official merchandise Wonderful Indonesia yang disponsori oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Terima kasih untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Baik, untuk Mas Ulum bisa memilih pertanyaan yang kiranya menarik untuk dibahas ya, Mas ya. Ya, saya pilih satu pertanyaan, nanti yang dua bisa dipilih Mbak Lele ya dari Jaga. Karena ini ada banyak sekali pertanyaan. Saya coba lihat dulu. Ya, untuk pertanyaan yang saya pilih dari Kak Saryana ya. Dari Kak Saryana itu bertanya apa yang unik dari pendakian di Elbrus, kemudian gunung yang didaki, terus bagaimana latihannya dan bagaimana mengatur latihan sebelum pendakian, serta bagaimana Mas Ulum nanti mengatasi pendanaan untuk perjalanan ke Elbrus ya. Yang pertama uniknya dari Elbrus itu adalah berbeda dengan di Indonesia yang mayoritas tropis. Kalau di sana itu pendakiannya mayoritas salju ya. Jadi itu yang membuat uniknya. Jadi orang-orang kita, orang-orang tropis pasti akan sangat berkesan ketika kita mendaki di area salju tersebut. Nah, kemudian itu uniknya. Jadi ya tujuan kita juga memang kita ingin mempublikasikan kepada dunia bahwa kita pemuda-pemuda Indonesia itu bisa ya. Kita bisa mendaki ke puncak-puncak tertinggi, kita bisa mengenalkan Indonesia, kita bisa mengenalkan keunggulan Indonesia seperti itu. Itu keunikannya. Jadi mengenai saljunya dan juga kita ingin mengenalkan pada dunia bahwa Indonesia pemuda-pemuda juga bisa kayak gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai suhu minus ya, bagaimana latihannya? Nah, latihannya tadi sekitar 6 bulan itu kita intensif latihan ya. Fisiknya latihan terus, kemudian kita juga menyesuaikan dengan suhu dingin. Ya tadi dengan kita ada di Puncak Sindoro sekitar 5 hari gitu. Di situ salah satu media-media untuk kita melatih dengan suhu yang minus kayak gitu. Nah, juga ketika di Gunung Sindoro seperti itu ya sekitar jam 3 pagi ya, mulai dari jam 1 pagi itu kita nggak tidur karena supaya kita merasakan suhu ekstrimnya di puncak itu kayak gitu. Begitu juga di Gunung Lawu ya. Gunung Lawu kita latihan untuk suhu dinginnya karena kan kalau di Lawu sering terjadi sampai 0 derajat kayak gitu. Nah, baik di Sindoro maupun di Lawu itu juga kita juga menemukan kayak butiran-butiran salju itu karena yang embunnya itu di salju. Nah, itu media yang bagus kita untuk melatih suhu dingin gitu. Nah, kemudian mengatur ritme latihan sebelum pendakian ya dalam waktu 6 bulan itu full latihan ya. Jadi Senin sampai Jumat itu latihan, Sabtu Minggu istirahat. Nah, itu hariannya. Kemudian di gunungnya itu sebulan kurang lebih 2 gunung ya. Jadi misal minggu ini kita take-up di Gunung Merbabu, 2 minggu berikutnya kita latihan di Gunung Sindoro. Bulan depan take-up Merbabu, lalu lanjut ke gunung lain. Nah, di bulan terakhirnya kita take-up juga untuk mengetes kita kecepatan kita sudah meningkat berapa ya. Nah, yang tadi yang take-up-nya 3 jam menjadi 2 jam gitu. Kemudian kita juga simulasi di Gunung Merapi untuk penggunaan alatnya. Jadi kita jalan tadi menggunakan trekking pole, menggunakan crampon, SX, dan move together seperti itu. Kemudian bagaimana mengatasi pendanaan untuk perjalanan. Nah, ya dalam waktu 6 bulan itu mapping panitia kita menyiapkan pendanaan ya. Kita nyari-nyari sponsor baik dari pemerintah, kedinasan ya, kementerian, kemudian kita nyari sponsor dari perusahaan-perusahaan ya. Kita nyari donatur ke anggota DPR ya. Kita juga jualan bulan puasa itu kan jualan kolak itu laris. Nah, kita juga jualan itu, kita jualan kaos dan lain-lain. Itu salah satu cara kita untuk mencari pendanaan kegiatan ini. Seperti itu. Itu untuk
Kak Saryana. Untuk penanya selanjutnya, silakan bisa dipilih. Mbak Leli, siapa yang akan saya jawab pertanyaannya? Udah deh. Acak aja kali ya. Untuk penanya yang kedua ada Iqbal Pratama dari Makassar. Bisa open mic dan open cam untuk membacakan pertanyaannya. Terima kasih. Bang, ini mau nanya soal kegiatan pendakian di luar negeri. Kan ini kan itu ada yang bilang aklimatasi. Apakah ini sangat perlu dilakukan di luar negeri pada saat pendakian seperti itu, Bang? Kasih. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Iqbal. Ya. Jadi aklimatisasi ya. Aklimatisasi itu sangat penting sekali, ya. Karena aklimatisasi ini berfungsi supaya tubuh kita itu bisa beradaptasi dengan kondisi di situ, ya. Adaptasinya apa? Yang satu, adaptasi kondisi dinginnya. Yang kedua, adaptasi kadar oksigen yang rendah kayak gitu. Jadi dua hal itu. Jadi kenapa pentingnya aklimatisasi? Ya supaya tubuh kita siap, ya, supaya tubuh kita nyaman dari situ, ya. Karena kalau nggak aklimatisasi, ya kita bisa muncul gejala mual-mual, ya, kemudian pusing, muntah-muntah, ya, bisa muncul gejala itu. Bahkan kalau yang sampai parah ya kita lemes, istilahnya lemes lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Makanya kita perlu aklimatisasi, ya. Makanya tadi di gunung-gunung seperti di Elbrus, di Aconcagua, di Everest itu wajib aklimatisasi, ya. Apalagi kita orang-orang tropis yang tidak biasa dengan suhu dingin, ya, yang tidak biasa dengan ketinggian di atas 3.500 kayak gitu, itu wajib aklimatisasi. Ya tujuannya supaya kita aman, ya, supaya tubuh kita nggak shock. Itu sepentingnya aklimatisasi. Ya, kalau teman-teman pernah dengar hipoksia, ya supaya kita nggak terkena penyakit hipoksia itu. Penyakit karena kita kekurangan asupan oksigen, tubuh kita nggak bisa menyerap oksigen dengan baik di kondisi gunung yang tinggi, ya, gitu. Itu Kak Iqbal, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya silakan Mbak Leli, penanya berikutnya. Baik, untuk yang ketiga mungkin ada Kak Nasfati Iktarastiwi dari Bengkulu. Silakan Kak untuk open cam sama open mic-nya. Ada nggak ya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Selamat sore. Sore. Ya, izin bertanya, Kak. Sepertinya Kak Mas Pati itu lompat sini, keluar sini. Iya, ini Mas ada yang lompat jadi suaranya hilang Ya, ini. mungkin sinyalnya jelek ya. Iya. Nggak apa-apa latihan ke Elbrus sama Fuji, latihan sinyal hilang. Jadi sana bilang lagi. Ganti Nah, atau gimana? ganti aja mungkin ya. Ya, Kak. Maaf tadi sinyalnya putus. Ya, Mas Pati, ya, silakan. Ya. Izin bertanya, Kak. Ya. Tantangan atau kendala apa saja yang Kakak hadapi selama ini menjadi pendaki gunung? Lalu untuk konsumsi yang dibawa selama pendakian itu seperti apa, Kak? Contohnya yang baik. Oke. Ya. Yang pertama tantangan selama menjadi pendaki gunung, ya. Jadi satu fisik, ya. Jadi walaupun saya sudah pernah ke Elbrus, ya,
ketika saya mendaki ke gunung lain, ya pasti akan merasakan beban di fisik. Makanya latihan fisik itu wajib dilakukan sebelum melakukan pendakian gunung ke gunung manapun ya. Misalnya ke Gunung Lawu, ke Gunung Sindoro, atau gunung yang di luar Jawa Tengah ya, latihan fisik itu wajib dilakukan ya, seminimal-minimalnya ya 1 bulan sebelum mendaki gunungnya itu ya. Kita Gunung 3000-an ya, minimal sebulan sebelum pendakian harus latihan fisik ya, jogging, kemudian latihan push up, sit up ya, dan lain-lain. Nah, supaya ketika kita mendaki itu ya tubuh kita nggak terlalu kedodoran, kita nggak terlalu ngos-ngosan kayak gitu. Karena yang saya rasakan ya, kalau misalnya latihan fisiknya kurang, ya pasti kakinya akan lebih terasa berat. Makanya kita perlu latihan fisik itu. Kemudian kalau masalah aklimatisasi, kalau ya selama ini sih kalau misal jarang naik gunung ya, misal 3 bulan nggak naik gunung, mulai naik gunung lagi misal ke Gunung Merbabu, ya kadang merasakan pusing dan mual ya. Tapi kan ketika kita merasakan mual, kita istirahat sebentar, minum air putih, nanti stabil lagi, lanjut lagi kayak gitu. Itu tantangan ketika mendaki gunung. Kemudian yang kedua, konsumsi ataupun makanan ya. Intinya kebutuhan makanan itu satu, mencukupi kebutuhan kalori kita ya, kurang lebih 3000 kilokalori per hari. Yang kedua, cukup nutrisi. Jadi ada kandungan karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sayur dan buahnya seperti itu. Jadi ketika saya di gunung, baik pribadi maupun mengantar tamu pun, ya saya menyediakan menu-menu itu supaya kalorinya cukup, kemudian gizinya tercukupi. Satu lagi air ya. Jadi minimal 2 liter per hari itu harus kita sediakan ya. Jadi ada air yang untuk minum, ada air yang untuk misal masak-masak itu dipersiapkan dengan baik. Gitu. Jadi, nah untuk masalah barang-barangnya apa, ya bisa dipilih barang-barang yang ringan ya. Misalnya selain beras bisa membawa roti ya untuk karbohidratnya ya. Kemudian bisa membawa telur untuk protein-proteinnya ya. Lemak bisa membawa misal rendang instan kayak gitu. Kemudian sayur dan buah juga selalu dibawa. Itu sih. Itu untuk pertanyaan dari Kak Nasfati. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi webinar Spirit Pendakian Gunung Fuji, yang akan dibawakan oleh narasumber yang kedua kita, yaitu Mas Sukma. Mas Sukma, sudah siap, Mas? Iya, siap. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mewakili Kabinet Mentur, mohon maaf tadi ada kendala sebelum Zoom kita dimulai ya. Dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, untuk materi dari saya adalah terkait pendakian ke Gunung Fuji di Jepang. CVC.
Oh ya, maaf sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Mas Sukma ya. Nama Sukma Muhammad Rizky Salsabila, biasa dipanggil Sukma, tempat tanggal lahir Pekalongan 8 Februari 1992, golongan darah O, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, hobi berpetualang, membaca buku, sport, alamatnya Desa Rawokembu, RT 5, RW 3, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Instagramnya @sukma_muhammad_rizky, YouTube-nya Long Journey, Facebook-nya Sukma Muhammad Rizky S, WordPress-nya ada email sukmarizky621@gmail.com. Pekerjaannya adalah pemandu gunung, trainer, microstalker, decoration, dan penulis. Sertifikat dan kompetensi. Yang pertama ada pelatihan budaya dan bahasa Jepang, PT JAC 13 Juli 2015 sampai 21 Agustus 2015. Yang kedua ada RTC Pemandu Wisata Gunung LV Muda BNSP 2017. Yang ketiga ada Pemandu Wisata Gunung LV Muda BNSP nomor registrasi PAR 103.02232.2017. Yang keempat ada Mountain Guide Training Chicos Adventure in Semarang State University, Mawar Base Camp, MTU Ungaran Indonesia 2017. Yang kelima ada bimbingan teknis APJI. Yang keenam ada sebuku.net, Gerakan Menulis Buku Indonesia bersama Eyang Sapardi. Yang ketujuh ada sertifikat koordinator tim 1 dan 2 Ekspedisi Nusantara Jaya 2017, rute Papua Barat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Yang ke-8 ada pelatihan fotografi jurnalistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Yang ke-9 ada pelatihan peningkatan kompetensi pemandu wisata dan homestay, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 30 Oktober 2020. Yang ke-10 ada pelatihan berbasis kompetensi pemandu wisata Gunung Indonesia 15-19 Juni 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia APJI. Yang ke-11 ada BEC Produk Home Decoration pada Trade Expo Indonesia Virtual Event 2020. Yang ke-12 ada Virtual Forum Trade Expo Indonesia. Yang ke-13 ada AFCMI 2020 Airbase and Other Adventure. Yang ke-14 ada Digital English Course 2021 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Dan yang terakhir ada Jelajah Negeriku Strategi Pulihkan Wisata Raja Ampat Asati 2021. Untuk riwayat pendidikannya ada SMA SMK Muhammadiyah Karanganyar 2013. Yang kedua ada SMP Negeri 1 Wonopringgo lulusan tahun 2007. Yang ketiga ada SDN 1 Wonopringgo lulusan 2003. Untuk pengalaman kerja dari Mas Sukma ada pertama Microstock Kontributor dan Blogger 2020 sampai sekarang. Yang kedua ada Pemandu Wisata Gunung 2016 sampai sekarang. Yang ketiga ada Traveler and Photographer 2017 sampai sekarang. Yang keempat ada Owner CV Chlorophyll Base Camp. Yang kelima ada Owner Cabin Adventure. Yang keenam ada Owner Long Journey. Yang ketujuh ada Pemandu Wisata Gunung Chicos Adventure Indonesia 7-9 April 2017 MT Ungaran. Yang ke-8 ada Pemandu Wisata Gunung Sunrise Adventure Consultant 9-11 Juni 2017 Gunung Merbabu. Yang ke-9 ada Pemandu Wisata Gunung Sunrise Adventure Consultant 19-12 Mei 2017 Gunung Merbabu. Yang ke-10 ada Assembling Operation Operator PT Daihatsu Kyushu Ltd Nakasushi Oita Japan 2015-2016 dan yang terakhir ada Engine Operator PT Astra Daihatsu Motor Jakarta 2014-2015. Untuk pengalaman organisasinya ada anggota dari APJI Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Yang kedua ada Ketua Umum Forum Aksi Sosial Alumni 2017 sampai sekarang. Yang ketiga ada Koordinator Wedding Divisi UMKM Kabupaten Pekalongan 2019. Yang keempat ada Koordinator Tim 1 dan 2 Ekspedisi Nusantara Jaya 2017 Rute Papua Barat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Untuk Mas Sukma, waktu dan tempat
sudah diseduh. Untuk webinar dari Kabinet Venture memang enjoy ya, kita konsep enjoy aja, nggak usah terlalu formal juga, karena kebanyakan juga basicnya teman-teman pecinta alam, orang-orang enjoy pastinya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke. Oke, yang pertama sebelum kita akan mengunjungi atau mendaki Gunung Fuji, yang pertama-tama yang harus kita kenali dulu adalah negara Jepang tersebut ya teman-teman. Ini ada profil dari negara Jepang, sebuah negara yang kecil, yang luasnya nggak lebih dari Pulau Sumatera, tetapi ini benar-benar bangsa yang hebat, berkarakter banget. Kita harus banyak belajar dari bangsa Jepang, memang kalau kata Bapak Guru kita, benar banget. Oke, yang pertama ini ada nama resmi dari negara Jepang, ada Nippon Koku, bentuk negaranya kekaisaran, non-absolute monarki. Jadi kalau di Jepang itu kekaisaran tidak absolut monarkinya, tetapi ada parlementernya juga. Dengan ibu kotanya di Tokyo, posisi di Asia Timur, 36 lintang utara, 138 bujur timur. Ini ada keterangan yang lain juga, yang teman-teman nanti bisa baca ya. Nanti untuk materi juga akan saya share juga di grup WhatsApp. Jadi untuk mempersingkat waktu, ini kita langsung ke materi yang selanjutnya. Ini profil dari Gunung Fuji. Yang ada di foto ini adalah waktu kami sampai di pos 5 sebelum akan mendaki. Di sini ada terjelas gambar mapping seperti mading ya ini ya. Mapping peta wilayah dari Fujiyama itu lengkap sekali teman-teman. Di sini tertera dengan detail rute, estimasi waktu, nomor telepon SAR yang bisa dihubungi, lengkap pokoknya kalau di mapping ini. Oke, profil dari Gunung Fuji adalah salah satu ikon terkenal dari negara Jepang. Teman-teman juga udah tahu, dari di Jepang selain samurai, ada Gunung Fuji juga yang terkenal ya. Yang telah ditetapkan juga sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2013 dan memiliki bentuk kerucut simetris. Untuk bentuk kerucut simetris ini juga mengilhami banyak seniman lukis untuk menghasilkan karya dari Gunung Fuji. Ketinggian dari Gunung Fuji adalah 3.776 meter, belum terlalu tinggi, masih 3.776 meter di atas permukaan laut, dengan lokasi di Taman Nasional Fuji Hakone-Izu, Prefektur Shizuoka, dan Yamanashi. Tetapi untuk base camp yang kami daki dulu, itu lewatnya dari Prefektur Shizuoka. Untuk sekedar info, prefektur sendiri, kalau di negara Indonesia kita, setingkat provinsi ya teman-teman prefektur itu. Rute pendakian, ada beberapa rute pendakian yang bisa kita tempuh. Ada rute Yoshida, Kawaguchiko, rute Subashiri, rute Kutengba, dan rute Fujinomiya. Untuk yang kami daki, waktu itu kami melalui rute Fujinomiya. Rutenya pendek, tetapi cukup ekstrim. Ini rute yang paling pendek untuk rute Fujinomiya dibandingkan rute yang lain. Oke, teman-teman. Di Gunung Fuji juga nggak hanya monoton wisata gunung mulu ya, teman-teman. Ada juga wisata Danau Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu, dan Shoji, serta hutan Aokigahara. Mungkin untuk hutan Aokigahara, teman-teman udah banyak baca atau dengar dari film ataupun manga. Ini Aokigahara itu hutan untuk bunuh diri ya. Jadi memang perlu persiapan mental lebih kalau mau mengunjungi hutan Aokigahara. Waktu itu tim kami tidak mengunjungi hutan Aokigahara karena memang di timing rundown kami nggak ada list untuk ke hutan Aokigahara, jadi aman. Ada juga situs dan kuil. Nah, ini yang masuk ke situs warisan budaya dunia UNESCO itu situs dan kuil. Karena memang sejarah dari Jepang sendiri, di Gunung Fuji terbentuk sekte-sekte atau penganut aliran fanatik dengan Gunung Fuji, mengkultuskan Gunung Fuji, seperti itu. Tempat ibadahnya, situs-situs dan kuilnya banyak tersebar di kaki dari Gunung Fuji. Letusan terakhirnya pada tahun 1707, ini berarti tahun sebelum restorasi Meiji. 1707 bangsa kita masih dijajah sama Belanda ya, belum merdeka. Jadi letusan terakhirnya tahun 1707. Adapun tata tertib mendaki Gunung Fuji seperti tata tertib pada gunung-gunung lainnya, hanya mungkin yang membedakan tidak boleh mendirikan tenda dan api unggun. Ini yang teman-teman perlu garis bawahi sebelum mendaki Gunung Fuji. Jadi kalau di Fujiyama itu dari pos ke pos, sarana akomodasi, penginapan, rumah makan, toilet sudah ada semua lengkap. Jadi kita nggak perlu membawa tenda sama api unggun.
Terus juga tata tertib yang lainnya tidak memetik tumbuhan, vandalisme, ini yang perlu dijaga banget. Karena dulu waktu kami ke sana, 1 tahun sebelum kami ke sana itu sempat ada geger-geger. Mungkin waktu itu sosial media belum terlalu booming ya. Tapi kami juga baca berita ada vandalisme dari warga Indonesia. Jadi ya ini benar-benar mencoreng nama baik bangsa kita kalau kita vandalisme di sana. Tetap jaga ketertiban aja. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, persiapan pendakian Gunung Fuji. Seperti tadi yang Mas Ulum sampaikan juga, visa dan paspor ini mutlak banget. Ini ibarat tiket emas bagi kita untuk melakukan pendakian ke Gunung Fuji. Tanpa visa paspor, mustahil banget kita bisa ke sana. Karena kalau di Jepang itu, ya imigrasinya ketat banget dan nggak main-main kalau sana. Kalau misalkan di bandara kita terdeteksi tidak bisa masuk ke negara Jepang, ya udah kita bisa langsung di depan, nggak bisa masuk. Dulu pernah rekan kami namanya itu, maaf saya sebutkan ini untuk referensi saja, Ahmad Mirza. Kata Mirzanya itu yang agak susah untuk masuk ke Jepang waktu itu karena dihubungkan dengan teroris waktu itu kan. Jadi lama banget aku tuh ngurus di bandara untuk masuk ke Jepang. Hanya setelah nego, setelah diskusi dan juga ada mediasi dari pihak perusahaan kami, akhirnya kami bisa masuk dan teman-teman yang Ahmad Mirza tersebut. Nggak lucu juga kan ditahan pihak imigrasi bawa ransel di bandara juga. Oke, untuk pembuatan visa dan paspor bisa melalui ini linknya saya lampirkan di ada www.imigrasi.go.id dan juga visa online imigrasi.go.id itu untuk pembuatan paspor. Jadi bedanya paspor dan visa, kalau paspor itu yang mengeluarkan adalah dari negara kita akan berkunjung ke negara lain. Adapun visa, kita melakukan permohonan dulu pengajuan ke kedutaan besar negara yang akan kita tuju. Kalau visa di Jepang itu lumayan ribet dan juga di rekening kita, kalau tahun saya waktu ke sana, tahun 2015 itu budgeting di rekening minimal harus ada 10 juta. Kenapa demikian? Karena memang di sana hukumnya ketat dan juga kalau mohon maaf ini ya, kalau di rekening kita nggak ada uang segitu, nanti bisa dicurigai juga kita ada masalah di negara asal seperti itu. Untuk tahun ini beda lagi sepertinya peraturannya. Nanti teman-teman bisa lihat di link yang saya cantumkan di halaman belakang. Yang selanjutnya adalah persiapan budgeting. Ini hal yang tidak kalah krusial. Karena budgeting juga kita nggak mungkin bisa ke sana juga. Adapun untuk perkiraan budget untuk pendakian ke Gunung Fuji dengan estimasi 5 hari ya teman-teman. Kita berangkat ke sana 1 hari, pulang 1 hari, di sana 3 hari. Dari Indonesia adalah kisaran 20 juta. Belum termasuk saldo rekening yang tadi saya sebutkan 10 juta. Jadi kira-kira butuh 30 juta untuk ke sana. Rincian kasarnya antara lain untuk 1 orang, tiket pesawat Jakarta-Tokyo, kita turunnya di Bandara Tokyo. Ada harga 9 juta, pengurusan visa dan paspor, logistik, tiketing transport. Ini keperluan yang akan kita perlukan untuk pendakian ke Gunung Fujiyama. Untuk tiket bus menuju pos 5, nah ini. Kalau di Fujiyama itu kita turun di stasiun Fujinomiya, itu bisa langsung menuju ke pos 5 naik bus. Jadi memang ada fasilitas dari pihak manajemen wisata sana untuk naik bus sampai ke pos 5 dengan biaya kira-kira Rp500.000 waktu itu. Untuk tiket penginapannya kita ambil 3 malam 1.500.000 dengan pembagian 1 malamnya Rp500.000 atau kira-kira 5.000 yen. Kalau untuk penginapannya ini kita nanti bisa di sekitar stasiun Fujinomiya itu banyak juga penginapan atau waktu di puncak juga kita bisa menginap di sana. Karena di puncak ada penginapannya juga lengkap. Untuk oleh-oleh ini wajib karena mungkin sekali seumur hidup kita harus ke sana ya. Jadi oleh-oleh harus ada anggarannya sendiri ini. Kita estimasi Rp1 juta. Lain-lain untuk pembayaran SIMAKSI, biaya tak terduga, asuransi, dengan total kira-kira 20 juta. Solusinya, nah ini solusinya kalau teman-teman misalkan dari Indonesia kok terkendala masalah budgeting, mungkin teman-teman bisa bekerja di Jepang seperti pengalaman kami dulu. Selain bekerja di Jepang bisa lebih mengumpulkan uang pastinya ya, kita pun juga bisa lebih memahami budaya, culture sana, kita bisa lebih memahami yang demikian. Dan juga budgetingnya bisa lebih ditekan lagi, pastinya lebih dikompres. Oke, untuk selanjutnya, pengenalan medan dan lokasi ini penting banget. Ibarat kata kita mau perang ya teman-teman. Nggak mungkin kita perang nggak mengenal medan kan, nggak mengenal lokasi, nggak mungkin juga kita menang. Seperti itu.
Teman-teman bisa searching di Google, udah banyak banget itu artikel ataupun blog yang membahas tentang Fujiyama, itu udah banyak banget. Ini saya ringkas saja di sini. Sangat disarankan ya. Yang pertama ini kondisi geografis, kita kenali dulu. Untuk Fujiyama kondisi geografis di sana kontur tanah lebih ke kontur tanah berpasir seperti yang ada di menuju puncak Semeru itu ya. Terus juga menuju ke puncak Gunung Slamet. Itu panas gersang seperti itu, vegetasi hampir tidak ada, dari pos 5 itu udah mulai gundul. Iklim dan cuaca ini cukup ekstrim. Pengalaman kami dulu, waktu mau sunrise, itu cuacanya minus 15 derajat. Sangat dingin banget, jadi teman-teman mohon mempersiapkan gear perlengkapan yang benar-benar cocok untuk cuaca atau iklim tersebut. Karena kalau kita ke sana model maksudnya pendakian, maaf ya, serampangan, selengean, ya bahaya banget. Karena orang Jepang sendiri banyak yang tewas di sana, teman-teman. Ini data dari pihak Jepang, di mapping itu juga ditulis orang-orang yang meninggal siapa aja, itu ada juga keterangannya di situ. Jadi walaupun Fuji terlihat elok di lukisan, di foto, tapi mematikan juga. Walaupun banyak fasilitas umum ya di sana, ada toilet, kamar mandi juga ada, tapi juga jangan diremehin. Untuk selanjutnya, rute perjalanan pulang pergi, ya ini penting banget, ini sangat penting banget. Waktu itu kami memakai tiket Ichijua Chikipu, itu tiket liburan musim panas. Jadi waktu itu kami dapat tiket yang murah banget dari kota kami Oita menuju ke Fujiyama, itu sangat murah banget. Kalau perkiraan jaraknya kira-kira dari Pekalongan sampai Surabaya, dari kota kami menuju Fuji itu ada itu. Tetapi dengan tiket tersebut harganya benar-benar murah. Udah saya tulis juga untuk estimasinya nanti di YouTube Long Journey, teman-teman bisa saksikan di situ lebih lengkap lagi, saya tulis rinciannya juga. Ini tiket ajaib banget. Kalau misalkan teman-teman kerja di Jepang, tolong kondisikan timnya untuk memantau tiket tersebut. Nah, ada pembagian tim yang khusus untuk memantau tiket pulang pergi dari tim. Selanjutnya adat istiadat dan budaya. Kalau kata orang perang itu, kalau kita mau perang nggak tahu adat istiadat sama budaya setempat, ya keok dulu kita. Kita harus memahami dulu adat istiadat dan budaya orang-orang Jepang sendiri. Kalau orang sana memang di sana jarang ya, kayak di gunung-gunung Indonesia ada sapaan 5 menit lagi mas, ya kan? Di sana jarang banget. Orang-orang sana lebih individual, mau sampai puncak silakan, nggak silakan. Itu adat istiadat budayanya orang sana lebih cuek seperti itu. Terus juga budaya disiplin sama budaya jalan kaki itu orang sana jelas beda banget. Ini gambaran kecilnya aja, nah teman-teman bisa lihat sendiri budaya sana dan adat istiadat sana, bisa dipelajari juga sebelum pendakian. Yang kelima, adaptasi gear pendakian, seperti yang tadi disampaikan pada poin nomor 2, iklim dan cuaca itu. Gear pendakiannya bisa disesuaikan lagi untuk pendakian Gunung Fujiyama. Waktu itu kami mendaki musim panas bulan Agustus, jadi salju juga ada waktu itu di puncak. Tetapi tetap iklimnya suhunya dingin banget. Teman-teman juga tahu sendiri mungkin kalau musim panas gimana dinginnya di gunung kan. Lebih dingin dari waktu hujan pasti. Selanjutnya planning B dan seterusnya apabila ada force majeure. Ini sangat penting banget, misalkan ada anggota yang sakit di jalan, nomor telepon dari tim SAR Jepang yang ada di mapping dicatat, tiketing semuanya diamanin, harus ada tim khusus yang ngamanin dokumen-dokumen tiket seperti itu. Jangan jangan disepelein, karena sana disiplin banget soal seperti itu. Tiketing nggak ada, nggak boleh masuk, nggak boleh naik bus pulang ke stasiun, ya nggak boleh beneran kalau sana seperti itu. Apalagi kita orang asing. Kalau orang sana kan, kalau mandang orang asing, kadang ada beberapa yang konservatif agak sinis, ada menyebut kita gaijin ya. Seperti itu ada. Itu harus ada tim yang khusus untuk planning B, C, D, dan seterusnya, mohon disiapkan juga. Terus untuk selanjutnya terkait fisik, tentu saja sebelum berperang kita dianjurkan untuk melatih fisik. Seperti yang tadi Mas Ulum sampaikan juga, setidaknya H-30 sebelum hari H pendakian kita harus latihan fisik. Bisa jogging, push up, sit up, angkat beban, itu sangat disarankan sekali. Karena di sana walaupun ketinggiannya belum 4.000 meter, tetapi kalau di rute Fujinomiya yang kami tempuh dulu, jalurnya cukup ekstrim juga. Bonusnya itu dikit. Dan untuk proses aklimatisasi bisa dilakukan sejak di stasiun Fujinomiya. Di stasiun Fujinomiya itu ketinggiannya udah 2.000-an meter. Jadi bisa untuk aklimatisasi mulai di sana. Udah mulai dingin,
Angin-angin gunung udah mulai terasa di stasiun Fujinomiya. Selanjutnya, gear. Peralatan perang yang sesuai dengan kondisi medan sangat kita butuhkan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Untuk peralatannya gunung apa aja, ini tidak saya tulis di materi. Nanti akan di-share oleh Mbak Leli di WhatsApp grup Captain Adventure. Kami sudah bikin artikel tentang persiapan pendakian gunung, peralatannya apa aja, itu sudah kami bikin. Atau teman-teman juga bisa mengunjungi Instagram Journey. Sekalian promosi ya. Oke. Untuk tim yang solid, ini mutlak banget teman-teman. Sebentar Mas Denis, geser lagi. Tim yang solid pembagian tim. Berperang adalah kerja tim. Emangnya Rambo ya? Satu kompi lawan satu orang lawan satu kompi bisa menang ya? Ya persiapkan tim solid sebelum pendakian ke Fujiyama. Seperti pengalaman kami, ada tim leader pastinya ya kan, itu yang mengkoordinasi memimpin rombongan. Ada tim transport, akomodasi itu fokus untuk ngurus transport dan akomodasi. Karena selain keterbatasan bahasa yang akan kita jumpai, kita juga menjumpai keterbatasan budaya, ya kan? Jadi kita nggak ada waktu buat, ya ibaratnya gampang ya, nggak bisa. Ya udah kita kalau misal di tim bagian transport, logistik, terus juga bagian yang lain, misalkan bagian rombongan, waktu di jalan lapangan, itu juga perlu dibikin juga seperti biasa. Ada tim penyapu, tim depan, tim tengah, itu juga perlu dibikin. Karena kalau di sana ada apa-apa, ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di kita mungkin kalau ada apa-apa di puncak, ada ya, orang-orang Indonesia yang membawa orang sakit di gunung dari puncak ke bawah, walaupun itu sesama pendaki, bukan tim SAR. Tapi kalau di sana, kami nggak menjumpai realitas seperti itu. Udah cuek sekali kalau orang sana, kalau ada seperti itu mungkin udah cuek sekali juga. Oke Mas Danis, next. Pengenalan dan teknik pendakian Gunung Fuji, rute Fujinomiya. Rute yang kami pakai dulu. Benar banget ya. Iya. Baby Dragon gue mati, balon dikeluarin. Oke. Rute Fujinomiya, rute yang kami pakai biasanya dibuka mulai 10 Juli hingga 10 September. Rusak ini sih. Maaf, ini ada sedikit kendala kerusakan di PowerPoint-nya. Oke. Coba next slide coba Dan. Bisa oke. Rusak apa oke. Oke bisa. Harus kali sih. Oke. Untuk rute Fujinomiya dibuka mulai 10 Juli hingga 10 September. Waktu pendakian kami dulu pertengahan bulan Agustus dalam rangka memperingati Dirgahayu HUT Republik Indonesia waktu itu. Rombongan kami ada kira-kira dari Kota Oita, tempat tinggal kami, tempat kerja kami ada 7 orang. Lalu kita bersambung menjemput teman-teman yang ada di kota lain sebelum sampai di Kota Shizuoka, tempat base camp-nya Fujiyama tersebut. Sebelum pendakian ke summit, kami juga terkumpul rombongan cukup banyak. Kira-kira ada 15-an orang akhirnya. Lebih ramai lagi pendakian waktu itu, bulan Agustus, untuk memperingati Dirgahayu HUT RI. Rute ini adalah rute terpopuler kedua setelah rute Yoshida. Karena jarak pendakiannya lebih pendek sehingga lebih cepat mencapai puncak. Memang lebih pendek, tapi rutenya lebih berat kalau rute dari Fujinomiya ini teman-teman ya. Ini di foto yang saya lampirkan sedikit ini terlihat ada jurang-jurangnya juga, vegetasi juga. Praktis gudul kalau di sana. Dan yang unik dari sana akan dijumpai kuil-kuil kecil sepanjang jalur pendakian. Mungkin teman-teman bisa ngelemparin koin di sana untuk menghormati Buddha setempat pastinya ya. Banyak sekali dijumpai kuil-kuil kecil di sana. Kalau di Indonesia itu kayak semacam tempat sajen. Cuma kalau di sana ada candi kecilnya gitu. Fotonya belum kami lampirkan. Rute ini meliputi tanjakan tinggi sehingga memerlukan stamina lebih. Untuk estimasi waktu pendakiannya sekitar 5 jam 30 menit. Lama turun sekitar 4 jam dan titik keberangkatan dari tadi stasiun Fujinomiya. Untuk teknik pendakian dan tips. Untuk tips dari kami sih mungkin mendakilah malam hari ya. Kalau mau mendapatkan golden sunrise dan juga untuk menghemat tenaga juga. Karena waktu siang hari musim panas di sana benar-benar bukan tempat yang rekomendasi banget. Panas sekali kalau siang kami sampai 40 derajat. Panas banget. Jadi kalau ibarat ular itu bikin ganti kulit beneran panas banget. Kami rekomendasikan untuk mendaki malam hari saja. Lebih adem pastinya, lebih mengirit tenaga juga. Yang kedua, pakailah teknik mendaki santai aja saat mendapat trek bonus untuk menghemat tenaga.
Yang ketiga, sembari mendaki santai di trek bonus, cek kembali kondisi anggota, pastikan aklimatisasi anggota lancar, dan terus berkoordinasi dengan pemimpin tiap pos barisan. Kita bikin di barisan seperti pendakian biasa, ada tim leader, tim tengah, tim piper juga belakang. Itu terus dikoordinasi, jangan sampai lepas. Apalagi ada trek bonus, usahakan berhenti aja dulu. Karena kalau udah di sana itu ramai banget ya teman-teman. Di perahu itu kan ramai juga, kayak pasar Tiban ya. Di sana juga ramai banget. Jadi ya sebagai leader memang harus lebih fokus lah untuk mengecek anggota. Kalau ada trek bonus, mending berhenti dulu. Anggotanya biar kumpul dulu. Karena pengalaman kami dulu, anggota kami terpisah jadi 3 rombongan akhirnya. Dan summitnya kan waktu kami itu belum bareng-bareng akhirnya. Jadi waktu kami sudah sampai pos 8, rombongan kami masih tertinggal di pos 7. Di pos 7 hujan gede, di pos 8 terang. Nah itu di sana perubahan suhu, perubahan cuaca juga cepet banget. Selanjutnya, jangan konyol melewati pagar pembatas. Jurang samping rute jalur cukup mematikan. Itu jurang-jurang yang ada di samping jalur yang akan kita lalui, yang melalui rute Fujinomiya, cukup mematikan banget, cukup dalam, dan juga kondisinya banyak batuan-batuan cadas seperti itu teman-teman. Jadi sangat disarankan untuk hati-hati. Untuk pagar pembatas jalan lengkap di sana tersedia, dari pos 5 sampai puncak ada pagar pembatas. Pakailah masker dan topi karena medan panas dan berdebu. Ya ini tanpa vegetasi, pakailah masker dan topi. Apabila membawa bendera kebangsaan merah putih, bawalah dengan sikap yang baik. Jangan untuk menutup kepala, menyentuh tanah ataupun yang lain. Karena kita mendaki di sana juga membawa nama bangsa juga ya. Jadi jangan, ya bendera kita bawa dengan yang benar lah, pakai tiang, atau dibawa untuk foto, dipegang yang benar. Jangan buat slayer ataupun sampai menyentuh tanah, seperti itu. Selanjutnya jangan membuat api unggun, karena di sana sangat dilarang. Memutar musik box, vandalisme, ya, seperti biasa ya, mencuri, merusak properti, nyampah. Karena mendaki gunung di luar negeri, ya selain membawa nama baik kita juga, nama baik tim, dan juga nama baik bangsa pastinya. Ini ada apanya tuh? Masih belum. Iki ono pulpen iki, Bre. Sebentar. Bawa air minum yang banyak. Cuaca di Gunung Fuji sudah berubah dan hindari minum es. Pasti ini kalau mendaki gunung pasti menghindari es biasanya ya. Walaupun di sana ada rumah makan, tapi harganya memang cukup mahal. Rinciannya sudah saya tulis di artikel catatan perjalanan di YouTube Long Journey, nanti akan diputar oleh operator. Tidak perlu membawa tenda. Oh maaf, untuk logistik makanan bawalah secukupnya. Karena di puncak ada rumah makan. Kalau di Lawu ada Mbok Yem, di sana lebih lengkap lagi, ada rumah makan yang lebih lengkap ya. Tapi ya itu tadi, kalau di kita Mbok Yem bisa diajak ngobrol, diajak ngopi, bercanda. Kalau di sana ya udah, beli, bayar, udah gitu aja. Lengkap kalau di sana rumah makan sampai puncak ada semua. Cuma itu harganya memang lebih mahal dari yang ada di stasiun ataupun area bawah. Selanjutnya tidak perlu membawa tenda. Selain dilarang, tangannya kok nutup iki. Selain dilarang juga puncak tersedia homestay ya, penginapan. Ada homestay-nya. Di sana waktu kami ke sana satu malamnya 5.000 yen atau sekitar 500.000 rupiah. Jam berapa Mas? Oke, sebentar lagi ya. Tidak perlu membawa alat masak yang berat. Bawalah secukupnya aja untuk menghangatkan makanan ataupun minuman. Kalau bawa nasting ataupun kompor dan juga gas, diringkes saja, nggak usah bawa alat-alat yang berat untuk masak. Selain di sana ada rumah makan, ya sangat nggak efisien aja sih. Karena di sana ada rumah makan juga di puncaknya itu. Oke, next. Ini agak rusak. Buka di HP dan maaf, ini PowerPoint-nya ada kendala, jadi font-nya agak kacau. Nanti untuk materi kami kirim di grup WhatsApp ya teman-teman, bisa buat sharing-sharing bareng. Ini saya bacakan yang versi dari handphone PowerPoint, yang fontnya nggak jelas itu, mohon maaf.
Selanjutnya ada sharing kegiatan pendakian Gunung Fuji. Yang A, pengalaman pendakian Gunung Fuji. Waktu itu rombongan kami terjebak hujan. Ya, ini cukup konyol ya. Prediksi dari Badan Meteorologi Jepang, waktu tim kami memantau, musim panas itu memang cerah, bagus. Tapi di atas belum sampai puncak, masih sampai pos 8 itu nyatanya, pos 8 belum, pos 7 yang udah mulai hujan. Ya, itu benar-benar di luar perkiraan sekali. Selanjutnya rombongan terpisah, seperti yang tadi saya sampaikan, rombongan kami terpisah menjadi 3 rombongan. Rombongan pertama summit, rombongan selanjutnya tertinggal di pos belakang, yaitu demi keselamatan barang juga sih. Kalau dipaksain juga waktu itu udah pukul 11 malam, kurang kondusif juga untuk mendaki karena ada tim kami yang sepertinya ada gejala-gejala hipo. Jadi untuk rombongan yang kedua dan ketiga memutuskan untuk nginep di puncak pos 7. Anggota kena sakit asma, ini juga cukup seru juga. Salah satu anggota kami ada yang punya penyakit asma ya teman-teman. Itu waktu mendaki udah sampai summit bareng saya dan teman-teman juga, asmanya kambuh. Lebih parahnya lagi nggak bawa inhaler semprotan itu. Jadi kami waktu itu cukup panik ya karena dia usianya juga masih muda kan. Akhirnya setelah kami gedor istilahnya pintu homestay, kami komunikasi dengan yang punya homestay, mohon maaf, apakah ada obat asma ataupun inhaler, ternyata tidak ada. Tetapi ya itu tadi, tuan rumah akhirnya mempersilahkan masuk dengan kortingan harga waktu itu. Itu akhirnya dipersilakan untuk menginap di homestay, dikasih ya seperti biasalah untuk penanganan orang-orang terkena hipo, kami kasih sleeping bed, dipeluk juga waktu itu sama teman-teman, sempat dipeluk biar ada suhu yang hangat dari luar juga, dikasih baju hangat juga di bagian tubuh, bagian ketiaknya juga, dan alhamdulillah sembuh. Ya ini ajaib juga ya, sakit asma bisa sembuh di puncak Fuji waktu itu. Iya, suhu dingin yang ekstrim ini minus 15, sangat dingin banget. Ini kalau kita nggak bawa persiapan logistik yang benar-benar mumpuni ya bahaya banget. Suhu dinginnya cukup ekstrim waktu di sana. Untuk selanjutnya yang B, kegiatan selama pendakian. Seperti biasa ya, seremoni peringatan HUT RI yang ke-71 waktu itu, kami adain seremoni menyanyikan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera di puncak Fujiyama. Ya waktu itu orang-orang bule cukup heran juga dengan upacara seremoni seperti itu. Kok ada ya kan seperti itu, makhluk-makhluk seperti ini ya kan. Ini di foto yang kami lampirkan itu, ini yang pojok adalah homestay-nya ya teman-teman. Itu ada gerbang kayak kuil. Itu kalau masuk ke sana ada kuilnya di puncak. Kuil untuk agama Shinto. Ini di puncak ini. Udah sampai puncak. Ini yang bawahnya ada foto-foto tim seremoni upacara bendera. Seperti itu. Untuk upacaranya nggak protokol yang upacara seperti biasa ya. Hanya seremoni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus juga kata-kata sambutan aja udah. Sama silaturahmi WNI di puncak Fujiyama. Jadi waktu itu di puncak, kalau kami ngelihat bendera merah putih, kami samperin. Kami ajak kenalan, udah kayak saudara sendiri kan. Kami ajak kenalan, asik banget dah pokoknya. Ya gimana ya, ketemu bendera merah putih di luar negeri, ada rasa bangga yang banget sih, banget. Setelah terkumpul bendera merah putih cukup banyak, foto bareng cukup mengharukan juga. Dan alhamdulillah silaturahmi dengan teman-teman WNI waktu itu sampai sekarang masih terjalin. Asik banget, teman-teman akan merasakan sensasinya juga kalau mendaki Fujiyama. Next. Nah, ini. Perbandingan wisata gunung di Indonesia dengan Jepang, khususnya Fuji. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk compare ataupun membandingkan yang enggak ini untuk sekedar referensi kita dan juga untuk evaluasi kita bareng. Ini sangat, yang pertama sarana dan prasarana. Seperti yang tadi saya sebutkan, sarana prasarana di sana sangat lengkap ya teman-teman. Dari mulai transport, penginapan, rumah makan, akomodasi itu lengkap banget di sana. Mungkin untuk sarana prasarana yang cukup dibutuhkan pendaki seperti penginapan, rumah makan, yang jarang ditemui di Indonesia. Mungkin di Indonesia hanya 1-2 gunung yang menyediakan sarana seperti itu, nggak banyak. Tetapi kalau di Fujiyama udah lengkap sampai puncak. Tentu saja ini bukan bermaksud memanjakan pendaki ataupun menghilangkan dari esensi pendakian gunung tersebut. Lebih ke arah safety aja sih kalau menurut kami, adanya sarana prasarana di Fuji yang lengkap seperti itu. Iya, dan kita pun juga bisa lebih membandingkan juga. Oh, di Jepang katanya seperti ini.
oh di Indonesia seperti ini ya kan, di Indonesia kurangnya ini, di Jepang kurangnya ini ya. Kalau kata orang-orang itu kan, kalau kita merantau ke luar negeri harus banyak belajar dari dunia luar juga untuk dibawa ke kampung halaman juga. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yang poin nomor B, manajemen transportasi. Di sana sudah ada transportasi yang terintegrasi dari stasiun Fujinomiya sampai pos 5. Bus pulang pergi itu sudah disediakan dari pihak Basecamp, walaupun memang ada biayanya juga sih. Cuma busnya memang nyaman banget. Ini fotonya. Yang di atas adalah foto toko oleh-oleh souvenir yang ada di Jepang. Ini ada bendera-bendera negara lain berjejer. Ada juga bendera Indonesia itu, tapi dicoret-coret tulisannya dikit di aja kalau teman-teman lihat. Top Mount Fuji itu galanya. Ya ini bukan bendera dari tim kami, ini yang merah putih. Terus Brasil juga ada coret-coretannya. Ini kayaknya udah ada yang masang sebelumnya. Jadi toko oleh-oleh souvenir dari Fujiyama ya teman-teman, lengkap. Di sana toko souvenirnya lengkap, bersih, terawat banget. Eksklusif pokoknya dah, cakep. Terus ini yang di bawah adalah foto waktu kami turun di pos 5. Ini busnya juga teman-teman bisa lihat. Busnya udah kayak bus di Pantura ya. Bagus-bagus. Ini di gunung teman-teman. Iya. Oke, yang selanjutnya kesadaran wisata alam. Ini yang paling bisa dijadikan kita sebagai pelajaran ya untuk diri kita sendiri juga. Wisata alam di sana benar-benar bersih. Tong sampah hampir dijumpai di setiap pos. Bahkan di sebelum pos pun ada tong sampah kecil. Ya, jadi nyampah dan lain-lainnya itu kami nggak menjumpai di sana memang. Walaupun ada memang, tapi sangat minim sekali. Kalaupun ada mungkin dari orang luar non-Jepang mungkin. Untuk kesadaran alam sana sangat tinggi. Vandalisme juga kami nggak menjumpai coret-coretan di gunung, di batu-batu itu kami nggak menjumpai. Kalau yang nyoret-nyoret orang Indonesia yang dulu sempat viral sebelum kami mendaki Gunung Fuji, kami nggak menemukan titik yang mana. Tapi kalau di sana waktu jalur Fujinomiya kami tempuh itu benar-benar bersih steril. Sampah, coret-coretan itu nyaris kami nggak temui. Minus plus wisata gunung di Indonesia dengan Jepang. Mungkin untuk wisata gunung di Jepang sih, walaupun sarana prasarana lengkap, manajemen transport, kesadaran wisata alamnya oke. Mungkin di sana minusnya lah itu lebih ke kontrol sosialnya mungkin lebih minus. Iya, ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita ada apa-apa di gunung ya mungkin kita dicuekin aja udah. Kalau nggak sama tim SAR ya nggak bakal dianu. Kalau di tempat kita kan ya itu tegur sapa itu lebih mendominasi budaya kita, senyum ramah itu lebih mendominasi. Ini bukan untuk mengeneralisir semuanya, tapi memang kami jumpai realitas seperti itu di sana untuk sharing-sharing kali ini. Untuk plusnya dari wisata gunung di kita yaitu tadi kepedulian sosial kita masih tinggi, tegur sapa, puncak sebentar lagi atau apa masih sering kita jumpai tegur sapa seperti itu di jalur pendakian. Poin selanjutnya catatan tambahan menggapai atap negeri Sakura nanti akan diputar oleh operator. Ini kan saya lampirkan situs resmi pendakian Gunung Fuji. Teman-teman yang ingin mencari data tentang Gunung Fuji terkait iklim, suhu, data-data yang lain ada semua di sini. Teman-teman bisa membuka sendiri. Nanti materi saya kirim di grup WhatsApp. Lengkap semuanya di sini. Teman-teman bisa dijadikan referensi. Ini valid. Selanjutnya situs Kedubes Jepang untuk Indonesia. Ini untuk kepengurusan visa. Saya lampirkan juga di sini. Nanti teman-teman bisa membuka dan bisa mempelajari lagi. Oke, untuk quotes. Jadilah leader tim yang bertanggung jawab. Komitmen tanggung jawab dari leader. Lunasilah dengan loyalitas dan solidaritas dari anggota tim. Great team. Menggapai atap negeri Sakura. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Sukma. Materinya menarik ya Mas ya. Pastinya banyak peserta nih yang mau ditanyakan. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung ke... Bentar Mbak Leli. Videonya mau diputar dulu ini. Sama oh iya. Maaf. Suara itu.
Rangkaian pameran budaya ini memperingati HUT RI yang ke-71 pada tahun 2012. Peringatan ini berlangsung dari tanggal 13 Agustus sampai 18 Agustus 2012 dan mengekspor kota-kota yang dari stasiun budaya kecil yang sangat jelas sekali ini kami setelah stasiun sebelumnya dan juga jangan lupa voting. Ini adalah bersama leader dari pendakian Ini Mas Rama ini leader tim kami waktu itu. Itu ada orang Malaysia juga ya teman-teman. Yang tatoan Kemal Bot itu orang Malaysia. Yaitu yang anak kecil yang dirangkul itu anaknya yang kena penyakit asma di desa. Yang kambuh rumah asmanya. Langsung permen karet itu ini. Ini waktu briefing. Bentar, Nathan.